Selama ini, pejabat terkenal dengan hartanya yang berlimpah dan kehidupan yang glamor. Tapi ternyata ada juga pejabat yang hartanya pas-pasan, bahkan terkenal miskin loh. Pengen tahu? Berikut daftar pejabat miskin versi kami. Pertama, Syafruddin Prawira Negara. Sikap Syafruddin Prawira Negara yang memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan sangat mementingkan bangsa, negara, serta rakyat sehingga mengabaikan dirinya, keluarganya, bahkan kehidupannya, dinilai beberapa kalangan patut menjadi contoh bagi para pejabat dan generasi muda di negara ini. Sikap Syafruddin yang tidak mau mengambil uang negara yang bukan haknya merupakan contoh bagi seluruh anak bangsa ini. Sikap Lili, istri Syafruddin yang lebih memilih berjualan sukun goreng untuk membeli susu anaknya serta mencukupi kehidupannya daripada menyuruh suaminya untuk korupsi juga patut diketahui keluarga para pejabat. Kedua, Sutami. Beliau merupakan menteri termiskin sepanjang sejarah Republik Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum ini 8 kali dilantik menjadi menteri, tetapi hidupnya tetap miskin. Nama aslinya Insinyur Sutami, merupakan Menteri Pekerjaan Umum yang menjabat selama 4 kali sejak tahun 1965 sampai dengan 1978. Mengabdi pada Kabinet Dwikora I era Presiden Soekarno dan masih ditugaskan di bawah pimpinan Presiden Soeharto di Kabinet Pembangunan II. Sutami selama menjadi menteri memimpin berbagai mega proyek. Meski demikian, pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 19 Oktober 1928 tidak lantas memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk korupsi dan memperkaya diri. Di bawah pengawasannya, proyek raksasa seperti gedung DPR, jembatan Semanggi, Waduk Jatiluhur, Bandara Ngurah Rai, dan jembatan Musi Palembang, semua karyanya hingga kini masih berdiri kokoh. Sutami adalah menteri yang termiskin di Indonesia mungkin sampai hari kiamat nanti, karena Sutami adalah manusia yang langka karena jujur dan amanah. Ketiga, Sukanto. Nama Sukanto barangkali kalah tenar dibanding adik-adik kelasnya, seperti Hugeng Imam Santoso, Muhammad Yasin, dan Anton Sudarwo. Padahal, kalau nggak ada Pak Kanto, nggak ada polisi seperti sekarang, kata Awaluddin Jamin, Kepala Polri periode 1978 sampai 1982. Tak cuma Kapolri paling muda dan bertahan paling lama, Sukanto barangkali juga salah satu Kapolri paling miskin. Kalau Pak Hugeng banyak yang bilang miskin, Pak Kanto jauh lebih miskin. Jangankan rumah gedung di kawasan elit seperti Menteng atau Pondok Indah, meski 14 tahun menjadi orang nomor 1 di kepolisian, Sukanto tak punya rumah pribadi. Sukanto yang tak punya keturunan tidak meninggalkan warisan harta apapun. Warisan Sukanto justru lebih besar, yakni lembaga kepolisian yang dia bangun dari nol. Bayangkan saja, saat dia ditunjuk sebagai kepala kepolisian negara, tidak hanya tak punya duit, anak buah pun belum ada. Keempat, Hugeng. Sejak mau dilantik sebagai Kapolri, Hugeng memang sudah tak cocok dengan Presiden Soeharto. Tahun 1968, Hugeng menghadap Soeharto. Saat itu, Soeharto meminta agar polisi tak lagi bertugas di medan tempur. Dulu memang Brigade Mobil Polri terjun di berbagai pertempuran seperti TNI, mulai operasi Trikora di Papua hingga Dwikora di pedalaman Kalimantan. Apa jawaban Pak Hugeng? Kalau begitu, angkatan lain juga jangan mencampuri tugas angkatan kepolisian, kata Hugeng tegas. Soeharto terdiam mendengarnya. Demikian ditulis dalam buku Hugeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, terbitan Bentang. Kelima, Artijo Alkostar. Sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK, Artijo Alkostar cukup menyita perhatian publik. Selain rekam jejak dan biografinya, Artijo Alkostar juga dikenal hakim yang hobi bikin tambah sengsara para koruptor, yakni dengan menambah vonis hukuman para koruptor yang mengajukan banding kasasi sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Artijo tercatat hanya memiliki total kekayaan yang mencapai ratusan juta rupiah, yaitu Rp181.996.576.
LHKPN itu kali terakhir disampaikannya pada 29 Maret 2018 periode 2017 dengan kapasitasnya selaku Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Artijo yang telah pensiun sebagai Hakim Agung tercatat memiliki tanah dan bangunan dengan total Rp76.960.000 di Sleman, Yogyakarta dengan hasil sendiri. Sosok kelahiran Situbondo, Jawa Timur ini juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin, yakni berupa sebuah motor Honda Astrea dan mobil Chevrolet dengan total seluruhnya senilai Rp41 juta. Demikianlah kisah singkat pejabat-pejabat miskin di Indonesia. Semoga mereka dapat menginspirasi kita semua.